Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabi hal ikhwan wasil darsana al-balaghah. Silakan buka dars al-khamis. Pelajaran kelima kita masuk ke ta'riful musnad wal musnad ilaih. Taib arafta fil wahdati sabiqati anna al-kalama yang qasimu ila qismaini. Kalian telah mengetahui bahwa di wahdah sebelumnya bahwa kalam itu terbagi menjadi dua, huma khobar wal insya, terbagi menjadi khobar dan insya. Wa kullu jumlatin khabariyatin aw insyaiyatin tatakawwanu min ruknaini, dan setiap jumlah khabariyah atau jumlah insya'iyah itu terdiri dari dua rukun, dua bagian. Huma al-mubtada wal khabar al-mubtada wal khabar, yaitu ada yang terdiri dari mubtada dan khabar, dan juga ada yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini kama darasta fil nahwi, sebagaimana yang kalian pelajari di nahwu, ya, mubtada dan khabar, fi'il, fa'il, sebagaimana yang kalian pelajari di ilmu nahwu. Wa hadaini ruknani yusammayani fil balaghati al-musnad wal musnad ilaihi. Nah, dua elemen ini yusammayani, dua rukun ini diberi nama fil balaghah, dalam ilmu balaghah, dengan musnad ilaihi. Dari dalam ilmu balaghah, mubtada, khabar, dan fi'il, fa'il itu namanya disebut dengan musnad ilaihi. Bagaimana pengertiannya? Nah, kita lanjut dulu. Fahina manaqulu Muhammadun mujtahidun, ketika kita mengatakan Muhammad mujtahid, wa Muhammadun musnadun ilaihi. Nah, di sini adalah Muhammad adalah musnadun ilaihi. Ya, jadi ada dua, musnad dan musnad ilaihi. Muhammadun di sini sebagai musnadun ilaihi. Kenapa? Li'annana asnadna ilaihi al-ijtihad. Karena kita sandarkan kepada Muhammad ini al-ijtihad. Jadi dia musnad ilaihi. Nah, ijtihad ini, al-mujtahidun ini, al-ijtihad, kita sandarkan ke Muhammad. Makanya dia diberi nama musnad ilaihi. Wa mujtahidun musnadun. Nah, mujtahidun ini sebagai musnad, sebagai yang disandarkan. Jadi ada yang disandarkan dan ada tempat yang dibuat sandaran. Itu li'anna sifatu allati usnidat ila Muhammadin wa hukima alaihi biha. Karena mujtahidun ini adalah sifat yang disandarkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad dihukumi atasnya, sehingga dia ini dihukumi di atas Muhammad sebagai sifat. Seperti itu. Jadi intinya musnad ilahi itu adalah pokok yang dibahas, seperti itu. Kita di sini nggak bahas mujtahid, tapi di sini kita bahas Muhammad. Nah, pokoknya inilah yang disebut musnad ilahi. Adapun musnad itu bukan yang kita bahas, keterangan yang menerangkan, seperti itu. Intinya musnad ilahi itu yang sebenarnya kita bahas. Bagaimana ijtihad Muhammadun, yang tadi itu contoh yang mubtada khabar. Sekarang contoh yang fi'il dan fa'il. Ijtihad Muhammadun wal mustadu al fi'lu. Di sini musnadnya fi'il. Ijtihad, ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui karena Muhammad ya yang kita bahas, bukan ijtihad. Wal mustadu al fi'lu.
ijtahada. Wal musnadu ilaihi al-fa'il Muhammad. Nah, musnad ilaihnya jelas. Fa'ilnya yaitu Muhammad. Nah, fal musnadu huwa al-mahkumu bihi au al-mukhbaru bihi. Jadi kita ringkasnya bahwa musnad itu adalah yang dihukumi dengannya atau yang dikabarkan dengannya. Ya, dikabarkan dengannya. Bukan yang dikabarkan, tapi dikabarkan dengannya. Nah, wal musnadu ilaihi huwal mahkumu alaihi au al mukhbaru anhu. Dan musnad ilaihi adalah yang dihukumi atasnya dan dia dikabarkan tentangnya. Lebih mudahnya lagi seperti yang Ustaz katakan tadi, musnad ilaihi itu yang kita bahas. Sedangkan musnad itu yang pendukungnya, penjelasnya, al-mahkum, ya, mahkumu bihi. Setelah kita mengetahui apa itu musnad dan musnad ilaih, kita bahas sekarang mawadhi'ul musnad wal musnad ilaih, tempatnya musnad dan musnad ilaih. Taib, ini ada kesalahan sepertinya. Di sini ini yang dibahas bukan musnad dan musnad ilaih, tempatnya musnad musnad ilaih, tapi 5 poin ini adalah tempatnya musnad ya. Ya, 5 poin ini adalah tempatnya musnad. Taib, di mana saja musnad itu, apa saja, kapan saja atau di mana saja musnad itu? Yang pertama adalah al-fi'lu at-tam, fi'il yang sempurna. Fi'il tam itu adalah lawan dari fi'lin al-fi'lu an-naqis, fi'il naqis. Ya, fi'il naqis itu seperti laisa, tidak ada bentuk. Kalau laisa itu tidak ada bentuk madhinya. Jadi fi'il tam adalah fi'il yang memiliki 2 bentuk, mudhari dan madhi. Adapun fi'il naqis itu hanya memiliki 1 bentuk. Ada yang fi'il madhinya saja atau ada yang fi'il mudhari'nya saja, seperti itu. Seperti laisa contohnya. Taib, seperti azumat alimtu yarju. Nah, bin nasis sabik di nas sebelumnya. Azumat alimtu. Nah, itu. Tuh dia musnad. Yang pertama dia di sana. Lalu di mana lagi? Khobarul mubtada. Nah, musnad juga dari khobarul mubtada seperti yang tadi. Mithlu qadirun min qaulika Allahu qadirun. Nah, qadir di sini sebagai musnad. Kenapa? Karena dia di sini sebagai khobarul mubtada. Sama juga seperti yang contoh tadi, Muhammadun mujtahidun. Mujtahidun di sini sebagai khobarul mubtada. Al-mubtadanya Muhammad. Lalu kapan lagi? Ismul fi'li. Nah, ketika ada ism fi'il. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di ilmu nahwu sebelumnya. Nah, contohnya di sini amin. Nah, ism fi'il amin kok bisa musnadnya amin, Ustaz? Musnad ilaihnya mana, Ustaz? Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ism fi'il memang ism fi'il amin kan itu bentuknya amr ya, kabulkan. Jadi fa'ilnya dia adalah dhamirun mustatir takdiruhu anta. Ya, seperti itu. Amin. Kabulkanlah kamu. Seperti itu. Ya Allah. Seperti itu. Jadi dia fa'ilnya musnad ilaihnya itu dhamir mustatir ya. Terus adapun yang lain seperti misalnya hayhata. Hayhata fa'ilnya misalnya kita buat hayhatal amnu, hayhatal amnu. Keamanan itu jauh, keamanan itu jauh. Nah, jelas di sana failnya. Itu isim fi'il. Yang ketiga adalah dia menjadi isim fi'il. Yang keempat, kapan lagi musnad itu? Di mana lagi dia menjadi al-masdar an-naib an fi'lil amr. Dia menjadi masdar dari naib fi'il amr. Contohnya sa'yan min qaulika sa'yan fil khairi. Ya. Atau julusan, kalau kalian pernah mendengar ustaz kalian bilang gitu, masdar an naib, al masdar an naib anil fi'li amr.
julusan, diaman, seperti itu. Jelas ya, fa'ilnya berarti anta, dhamir mustatir. Sa'ihan fil khairi, berusahalah dalam kebaikan. Akhbarun nawasih, nah, akhbar, khobar dari nawasih ya. Fi'il nawasih atau harfun nawasih. Kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha ya. Jadi karena kana itu ada isim kananya dan khobar kananya. Nah, khobar kananya itulah yang dimaksud. Adapun inna ada isim inna, ada khobar inna. Nah, khobar innanya itulah yang dimaksud ya. Jadi kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha mithlu a'dhuma fil baitil awal wa muslim fil baitil akhir minal abyad. Nih, bi anna afwaka a'dhum. Afwaka di sini sebagai isim anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. A'dhamu khobar anna. Terus muslim, ini muslimun. Nah, al-ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ism inna. Muslimun khobar inna. Seperti itu. Jadi itu dia khobar dari nawasih. Fi'il nawasih atau harfun nawasih. Itu dia 5 tempat di mana musnad bisa terjadi. Lalu kalau musnad ilaih kapan saja? Yaitu ini mawadhi'ul musnad ilaih arba'ah. Al-fa'ilu mithlu dhunubi fil baitil awal wa hasuna wa muhsinun wal mujrimu fil baitil tsani minan nas. Ya, jadi tempat yang pertama adalah fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Ya, naibul fa'il sebagaimana kita pelajari di ilmu nahwu. Jadi berarti fi'ilnya mabni lil majhul. Al-mubtada, yang ketiga adalah mubtada. Sebagaimana tadi musnad sebagai khobar, maka musnad ilahnya berarti sebagai mubtadanya. Lalu yang keempat asmaun nawasih. Sebagaimana tadi juga, kalau khobar nawasihnya dia musnad, maka isim nawasihnya lah musnad ilaihinya. Seperti itu. Terus kita lanjutkan. At-taqdim wa ta'khir. Memajukan dan mengakhirkan. Ya, jadi mereka itu bisa dimajukan, bisa diakhirkan. Taqdimul musnad ilaih. Memajukan musnad ilaih. Rutbatul musnad ilaih at-taqdim. Nilai atau derajat dari musnad ilaih itu dengan memajukannya. Li'annal mahkumu alaih, li'annahu al-mahkumu alaih, karena dia itu adalah yang dihukumi atasnya. Famadluluhu awwalu ma yatabadaru ila adh-dhihn. Dan maksud dari hal tersebut adalah hal pertama yang langsung menuju ke pikiran. Maksudnya apa? Ketika kita memajukan musnad ilaih, maksud dari hal tersebut akan langsung menuju ke pikiran kita. Musnad ilaihnya dimajukan, nah, langsung masuk ke pikiran kita, langsung terpicu. Seperti itu maksudnya. Walakin taqdimahu ma'adzalika laisa wajiban, akan tetapi memajukannya itu tidaklah suatu hal yang harus. Beliau jujur taqdimuhu wa ta'khiruhu, boleh kita majukan atau boleh kita akhirkan. Wa inna ma yu'tabihi muqaddaman li asbabin, kan adapun dia itu datang dengan dimajukan karena sebab-sebab, di antaranya dia yang sebab-sebab kita boleh memajukan musnad ilaih. At-ta'jilu bi idkhalis surur ila qalbis sami'. Bergegas untuk memasukkan hal yang bahagia, kebahagiaan, ila qalbis sami', kepada hati yang mendengarkan. Nah, ketika kita ingin bersegera untuk memasukkan kesenangan kepada hati yang orang yang mendengarkan hal tersebut, mendengarkan kabar tersebut, kita coba untuk memajukan musnad ilaihinya. Contohnya seperti apa? Najahuka fil imtihani fi awwali qa'imatin najihin. Nah, faqad kutibal musnad ilaih.
Ini musnad ilaihinya najahuka. Lidkhuli surur ila nafsil mukhatab. Untuk memasukkan kesenangan dalam diri orang yang kita ajak bicara. Najahuka fil imtihani fi awwali qaimatin najihin. Ya, jadi seperti itu. Cara memajukan musnad ilaihnya. Dan sebabnya adalah untuk bersegera memasukkan kebahagiaan ke mukhatabnya itu. Yang kedua, kebalikannya. At-ta'jilu bi idkhalil huzn ila nafsil mukhatab. Segera untuk memasukkan kesedihan ila nafsil mukhatab, kepada diri orang yang kita ajak bicara. Contohnya, as-sajnu hakama bihil qadi. Ya, as-sajnu hakama bihil qadi. Qaddama al-musnad ilaih as-sajnu li idkhalil huzni ila nafsil mukhatabiz zalimi. Nah, as-sajnunya ini dimajukan untuk memasukkan kesedihan kepada diri orang yang kita ajak bicara, orang yang zalim itu. Jadi ceritanya mungkin ada orang yang telah berbuat zalim lalu dihukum di sebuah pengadilan. Lalu ada seseorang yang mengabarkan tentang apa yang diputuskan oleh hakim. As-sajnu hakama bihil qadhi. Seperti itu. Penjara, hakim telah memutuskannya. Ketika kalian bilang penjara, dia kan langsung, oh ya Allah, penjara. Hakama bihil qadhi. Hakim telah memutuskannya. Nah, ketika kalian memajukannya, inilah langsung terpicu dia kesedihannya. Lalu yang ketiga, atabarruk bihi, bertabarruk dengannya. Mithlu ismullahu ista'antu bihi. Faqad qutimal musnad ilaihi ismullah litabarruk. Nah, di sini ismullah dimajukan untuk apa? Untuk bertabarruk, mencari barokahnya. Tadi sudah dimajukan, sekarang diakhirkan. Takhirul musnad ilaih. Yu'akhirul musnadu ilaihi idza kana taqdimul musnad daruriyan kama sayati. Musnad ilaihi itu diakhirkan idza kana taqdimul musnad daruriyan, ketika memajukan musnad itu hal yang penting, kama sayati, sebagaimana akan datang ini. Takdimul musnad, memajukan musnad. Kapan memajukan musnad? Yuqaddamul musnadu alal musnadi ilaihi li aqradin balaghiyatin minha. Musnad dimajukan di atas musnad ilaih untuk tujuan balagiyah. Di antaranya idharul farh wassururi kaqauli syair. Untuk menampakkan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi untuk memasukkan kebahagiaan, kalau ini untuk menampakkan kebahagiaan, kesenangan. Sa'idtu bi ghurrati wajhikal ayyam. Sa'idat bi ghurrati wajhikal ayyam. Wa tazayyanat bi baqa'ikal a'wam. Nah, kan ini fa'ilnya nih al-ayyam, dan di sini al-a'wam. Faqad qutimat musnad sa'idat wa tazayyanat alal musnad ilaihi al-ayyam wal a'wam li'idhari al-farh was-surur. Baiklah tuh. Ya, di sini musnadnya dimajukan dan musnad ilainya fa'ilnya dimundurkan.
Waqad kutibat musnad sa'idat wa tazayanat alal musnad ilaih al-ayyam wal awam li idharil farah untuk menunjukkan kebahagiaan wa surur dan kesenangan bihi. At-tashwik ila dzikril musnad ilaih. Wa yuktharu ya wa yuktharu ويكثر ذلك في باب المدح كقول Muhammad bin Wuhaib yamdahu al-mu'tasim. Nah, adapun yang kedua kapan musnad itu ditakdimkan yaitu tashwik ila dzikril musnad ilaih. Mengejutkan atau rindu untuk disebutkannya musnad ilaih. Jadi kan otomatis ketika kita memajukan musnad, berarti musnad ilaihnya dimundurkan. Kenapa? Untuk rindu atau terkejut atau penasaran gitu. Musnad ilaihnya apa gitu. Wa yaktsuru dzalika fi babil madhi. Kebanyakan itu ada dalam pujian. Kaqauli Muhammad bin Wuhaib sebagaimana dalam perkataan Muhammad bin Wuhaib yamdahul mu'tasim, memuji mu'tasim. Salasatun tusyriqud dunya bibahjatiha. Ada 3 hal yang dunia itu bersinar dengan bahjahnya. Syamsud duha wa abu ishaqa wal qamar. Ada syams matahari di waktu duha wa abu ishaq yang mu'tasim itu sendiri wal qamar dan juga rembulan. Nah, di sini dia memuji. Wal musnadu salah satu li'annal khobaru muqaddam. Li'annahu khobarun muqaddamun. Nah, musnadnya di sini adalah salah satu karena dia adalah khobar yang dimajukan. Wal musnad ilaihi syamsun wa duha wa ma'utifa ila alaihi. Adapun musnad ilaihi adalah syamsud duha dan apa yang diatofkan kepadanya. Jadi maksudnya adalah syamsud duha wa abu ishaqa wal qamaru salasatun tusyriqud dunya bibahjatiha. Seperti itu. Kalau tidak dimajukan. Wa qaddama al-musnad li tashwiqis sami ila ma'rifatil musnad ilaihi. Lalu bidzalika anna ya وذلك أن الشاعر حينما قال ثلاثة تشرك الدنيا ببهجتها أصبحت نفس السامع ترغب في معرفة تلك الأشياء. Dan hal itu karena syair ketika mengatakan thalathatu tusyriku dunya bibahjatiha asbahat nafsul sami, diri pendengarnya itu targhabu fi ingin mengetahui 3 hal tersebut, tilkal asya allati asyraqat ala dunya binuriha wa bahjatiha, yang bersinar di atas dunia dengan cahayanya dan sukacitanya. Nah, itu dia takhirul musnad. Nah, kapan musnad diakhirkan? Yu'akhirul musnad lil aghrad nafsiha allati dzukirat sabiqan fi taqdimil musnad ilaih. Kapan musnad diakhirkan? Ya ketika musnad ilaih itu dimajukan. Ya ini seperti itu. Tapi bilahuna wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.